berkumpul di ruangan ini. Jadi perkenalkan, saya Rohini, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 1 Bikin Tengah, Kabupaten Malang, Sumatera Selatan. Dengan pengajar praktek kami Ibu Marleni MPD dan hasil kami Dr. Asep Krisna Sanjaya MPD. Baiklah, pada kali ini kami dalam tugas pendidikan guru penggerak aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, kita buka acara ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lebih semangat, boleh kita isbreaking dulu. Dengan Bapak Ibu kesediaannya untuk berdiri sejenak supaya otot kita tidak tegang. Bapak Ibu sudah sering dengar istilah budaya positif? Boleh minta pendapatnya apa itu budaya positif? Menurut saya budaya positif itu kita galakkan di sekolah. Tradisi kita memberikan salam, lalu kita memberikan semangat kepada anak supaya waktu memulai pelajaran itu tidak cemberut. Jadi kita mulai dengan salam. Ya, terima kasih. Bagus, memulai dengan salam, membiasakan salam. Ada lagi, Bapak Ibu? Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Kita sebelum belajar, misalnya hari Jumat, setelah kita mengadakan senam bersama, kita melakukan gotong royong bersama-sama dengan siswa. Berarti siswa tersebut sudah melakukan kegiatan yang positif. Ada lagi, misalnya lagi cinta kepada kebersihan. Dengan adanya gotong royong ya, berarti anak tersebut sudah cinta
kepada kebersihan lingkungan. Saya kira itu. Ya, terima kasih bagus sekali. Betul, penerapan mencintai kebersihan, kemudian gotong royong. Ada lagi satu lagi Bapak? Ibu? Menurut saya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita terapkan untuk menjadikan peserta didik kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya, bagus sekali. Kebiasaan baik. Ya. Jadi konsep inti budaya positif itu ada 8 elemen yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi itu konsep inti kita budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita garis bawahi, berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bapak Ibu selama ini sudah melakukan pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran itu ada dua, pembelajaran berfokus pada guru dan pembelajaran berfokus pada siswa. Boleh kita pendapatnya? Bapak Ibu di kelas selama ini sudah melakukan pembelajaran yang seperti apa? Yang sudah berpusat pada murid. Boleh Ibu? Baiklah, di sini dalam kelas kami sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana dalam proses belajar murid memecahkan masalah, menjawab pertanyaan dan juga merumuskan pertanyaan mereka itu sendiri. Terima kasih. Ya, jadi sudah melakukan pembelajaran berpusat pada murid semua di kelas Bu? Sudah Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah berarti kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan harapan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan dan minat murid kita. Dengan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan siswa kita mempunyai iman dan takwa, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya dan berakhlak baik, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Di sini berkenaan dengan nilai-nilai kebudayaan. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong jadi diharapkan siswa mampu bekerja sama. Bukan hanya siswa dengan siswa, siswa dengan guru, bahkan kita guru dengan sama guru berkolaborasi. Yang berikutnya, anak juga diharapkan kreatif, bernalar kritis dan mandiri, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi 6 elemen profil pelajar Pancasila tersebut diharapkan bisa diterapkan di sekolah terhadap siswa-siswa kita. Berikutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita belajar tentang teori kontrol, tapi selama ini kita terjadi kesalahpahaman pemahaman konsep. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau dalam pemahaman kita seorang guru itu bisa
bisa mengontrol murid. Contoh, guru ketika ada anak melakukan kesalahan, kita memberikan masukan, memberikan saran untuk dia merubah kesalahannya. Bisa jadi dia berubah kesalahannya tadi, tapi belum tentu ketika di belakang kita dia akan melakukan hal yang sama. Contoh lagi, ketika kita melihat anak membuang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah di kotak sampah, seperti itu ya. Biasanya kita anak tersebut mungkin di depan kita akan melakukan hal itu, tapi belum tentu di belakang kita ketika kita tidak melihat, ketika guru tidak melihat anak tersebut, dia melakukan kesalahan yaitu membuang sampah sembarangan. Itu artinya apa? Guru tidak bisa mengontrol murid. Kalau murid tersebut tidak punya motivasi dalam dirinya, tidak punya motivasi intrinsik untuk merubah hal buruk tadi menjadi yang lebih baik. Jadi ilusi guru mengontrol murid, guru tidak bisa mengontrol murid kalau murid tersebut tidak punya motivasi untuk merubah dirinya ke dalam lebih baik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa maksudnya? Ketika kita membujuk anak kita untuk melakukan suatu hal yang positif, efektif dan bermanfaat, belum tentu. Kenapa? Yaitu tadi kalau siswa tadi tidak punya motivasi dalam dirinya, itu juga tidak bisa menjadi penguatan yang positif dan efektif. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika kita menegur seorang anak melakukan kesalahan dengan membuat mereka merasa bersalah, apakah itu bisa menguatkan karakter? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Anak akan menjadi rendah diri. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi, contoh, misalnya kepala sekolah memaksa guru-gurunya untuk datang jam 6:30 misalnya. Jam 6:30 harus ada di sekolah. Nah, kemudian ketika tidak ada kepala sekolah, guru tadi tidak melakukan hal tersebut, itu artinya orang dewasa tidak berhak memaksa. Kalau dalam tadi kembali ke tidak ada motivasi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau sebelumnya kita sering memakai stimulus respon, kita belajar ke arah teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu kalau menurut stimulus respon. Bagaimana menurut teori kontrol? Realitas kebutuhan kita berbeda. Contohnya murid tadi kebutuhannya sama atau berbeda? Tentu berbeda. Anak satu dengan yang lain tentu kebutuhannya berbeda. Ada yang minta dilembuti, ada yang minta diagak keras. Nah, itu artinya kebutuhan mereka berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut stimulus respon, bagaimana menurut teori kontrol? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Selama ini, bagaimana dengan teori kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagaimana suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain
kita melakukan suatu bujukan kemudian gagal, kita berusaha memaksa itu stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, apa yang kita lakukan? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Contoh, ketika seorang anak melakukan kesalahan, guru pastikan menang. Betul seperti itu ya? Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Jadi kita mencari solusi dari sebuah permasalahan. Itu pendekatan teori kontrol. Berikutnya, disiplin positif. Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat? Boleh? Menurut saya, disiplin positif itu cara mendidik anak untuk menumbuhkan kesadaran berdisiplin secara mandiri tanpa paksaan ataupun tanpa iming-iming dari guru. Betul sekali. Disiplin positif itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Mendisiplinkan diri. Kalau dalam istilah sebelumnya kita sering mengenal istilah apa kalau disiplin itu? Apa? Aturan. Ya. Kalau aturan itu biasanya kalau kita tidak mematuhi peraturan ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, memaksa intinya. Kalau disiplin, kalau disiplin itu mendisiplinkan diri dengan sebuah keyakinan. Makanya nanti kita belajar istilah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kita ganti istilahnya keyakinan kelas. Kenapa pakai keyakinan? Supaya dalam dirinya itu ada motivasi dalam dirinya, keyakinan bahwa apa yang saya lakukan itu bermanfaat buat saya sendiri, baik mau dilihat, mau tidak dilihat, mau diberi hadiah atau tidak, dia akan tetap melakukan hal tersebut. Karena apa? Mereka berpikir bahwa mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik buat dirinya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kalau selama ini kita masih positif melihat penghargaan, ya, reward ketika seorang anak melakukan sesuatu yang baik atau berprestasi, istilahnya kita kasih penghargaan, reward. Itu kalau selama ini kita masih berpikir reward itu suatu hal yang positif, ternyata sama dampaknya dengan ancaman atau hukuman, tidak menimbulkan motivasi dalam dirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, latar belakangnya. Contoh nilai kebaikan yang kami sajikan di sini adalah nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua ada IPO Primary Years Program: toleransi, rasa hormat, integritas
integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, percaya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama di sekolah terhadap pesertanya. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia mempunyai kebutuhan dasar yang tentunya harus kita penuhi. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi itu pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, boleh minta pendapatnya, kebutuhan dasar manusia itu apa saja contohnya? Menurut pendapat saya, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Contohnya bahan pokok makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Apa lagi? Baik, menurut saya kebutuhan dasar manusia yang terutama yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dengan cara membutuhkan oksigen untuk bernafas. Itu saja. Ya, betul sekali. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Jadi kebutuhan dasar manusia kita apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa saja kebutuhan kita dalam bertahan hidup? Yang pertama makanan tentunya. Kedua pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar yang pertama kita bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu juga merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang berikutnya kekuasaan. Kita juga butuh harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan kebebasan. Apa itu kebutuhan kebebasan? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebutuhan dalam hal kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kita butuh bermain, butuh humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi itu Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia yang tentunya kita akan berusaha untuk memenuhinya dengan baik. Motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada motivasinya. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi yang berasal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan, contohnya kehukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu motivasi dari luar. Yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan apapun itu ada motivasinya. Dan yang paling penting seharusnya motivasi itu dari dalam diri kita sendiri.
konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, ciri-ciri hukuman: murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi dalam hal kita dunia pendidikan, kita mengenal yang namanya 3 hal tersebut: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi biasanya terencana, disepakati bersama sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita belajar menghadapi masalah yang cara penyelesaiannya yaitu dengan apa yang terbaik, Bu? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kenapa restitusi? Ya, menurut saya kalau kita sebagai guru harus lebih ke restitusi, karena yang Ibu jelaskan tadi, di situ kita mencari solusi bersama dengan siswa untuk memecahkan masalah yang terjadi pada siswa. Jangan hanya sekedar hukuman saja, tetapi kita sekarang harus lebih ke restitusi seperti itu. Mungkin lebih baik ke restitusi. Ya, terima kasih. Jadi karena hukuman, konsekuensi itu kurang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi anak sekarang diharapkan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, mampu mencari solusinya sendiri. Supaya apa? Supaya mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat harus dipertanggungjawabkan sendiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita belajar posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi kerjanya hukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi membuat seorang yang melakukan suatu perbuatan itu merasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Jadi Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol dari mana? Kita sebagai guru, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, pemantau, atau manajer, atau semuanya sudah pernah kita lakukan? Sudah pernah semua, Bu? Ya, sebagai penghukum kita sering melakukan hukuman kepada siswa kita yang melakukan kesalahan tidak disiplin. Pembuat rasa bersalah, kita terkadang mengadukan siswa. Sebagai teman, pernah tidak kita berposisi sebagai teman? Ya, sering. Pemantau, kita memantau perilaku siswa, apa yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Contoh, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ketika ada sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kira-kira yang selama ini kita lakukan, apa yang kita lakukan dengan siswa ketika mereka tidak memakai atribut lengkap? Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai apa, Bu?
Ya, kita sebagai penghukum, ketika ada siswa kita yang tidak memakai atribut, kita kasih hukuman dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian ketika kita melakukan, nah berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Posisi kontrol apa ini kira-kira ibu? Membuat rasa bersalah. Ya, kenapa membuat rasa bersalah? Karena kita memojokkan siswa. Iya, memojokkan siswa membuat mereka merasa bersalah dan kecil hati. Yang berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini karena ada kalimat halus, bujukan. Ini posisi kontrolnya sebagai ya teman. Ayolah bantu ibu. Nah, itu posisi sebagai teman. Ketiga, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai posisi kontrol pemantau. Dia cuma mantau. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi kita sebagai manajer. Jadi dari kasus tadi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, posisi kontrol apa yang harus kita terapkan, Bapak Ibu? Manajer. Kenapa harus manajer? Supaya apa? Kalau manajer itu sifatnya katanya sudah saya jelaskan sebelumnya menang. Jadi tidak ada siswa merasa kalah ketika dia melakukan suatu kesalahan. Jadi agar apa? Siswa tadi mampu menyelesaikan masalahnya, mampu mencari solusinya sendiri dengan dibimbing oleh kita sebagai guru. Nah, ini posisi kontrol apa aku ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Boleh sudah dapatnya? Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ya, terima kasih. Membuat rasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, iya, membuat rasa bersalah. Kemudian, posisi kontrol apakah aku ketika aku mengatakan dengan siswanya apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol manajer. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah memahami posisi kontrol yang selama ini harusnya kita lakukan. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau selama ini kita mengenal dengan istilah aturan, peraturan. Nah, sekarang kita ganti dengan keyakinan. Mengapa keyakinan bukan peraturan?
konsekuensi. Betul? Hukuman dan konsekuensi ternyata sering tidak dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau hukuman, konsekuensi biasanya anak itu termotivasi untuk melakukan suatu perbuatan karena motivasi dari luar, takut dihukum, takut dapat sanksi. Tapi kalau keyakinan, mereka yakin motivasi dari dalam diri mereka bahwa yang mereka lakukan itu baik buat mereka dan mereka harus bisa bertanggung jawab dengan dirinya atas yang mereka lakukan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas belum? Sudah ada keyakinan kelas? Ya. Kenapa perlu dibuat keyakinan kelas? Supaya itu tadi mereka ingat apa yang diyakini dari kelas, dari keyakinan kelas tadi, supaya bisa dijalankan dengan baik. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak atau secara langsung. Ini contohnya. Kemudian berupaya pernyataan universal, pernyataan yang menyeluruh, mewakili seluruhan, dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi kalimatnya harus positif. Dilarang menggunakan kata jangan atau dilarang. Contohnya ketika kita buat kesepakatan kelas, tidak boleh menyontek. Kira-kira kalimat positifnya apa? Kalau kita mau buat keyakinan kelas, tidak boleh nyontek dengan kawan. Nah, kalimat positifnya kira-kira apa? Apa Bapak Ibu? Disiplin, benar? Disiplin, boleh. Jujur, ya, jujur. Ada lagi, misalnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Menjaga kebersihan. Ya, betul sekali. Itu contoh-contoh dari kalimat positif yang harus kita ketika kita membentuk keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak. Sedikit yang jelas menyangkut keseluruhan. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau tidak sesuai dengan kondisi kita, kemudian susah untuk menerapkannya, ya tidak mungkin keyakinan kelas itu dibuat seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kenapa harus dilibatkan semua? Karena yang mau menjalankan kan mereka. Jadi ini kesepakatan saya, ini kesepakatan kami. Jadi harus kita jalankan dengan baik seperti itu. Jadi semua warga sekolah harus dilibatkan. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. SD Negeri 1 Bini Tengah? Luar biasa. SD Negeri 1 Bini Tengah? Luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk semua. Ya, semakin semangat ya. Kita lanjut ke materi segitiga restitusi. Bapak Ibu,
kita harus buat keyakinan kelas. Supaya apa? Ketika terjadi permasalahan di lapangan terhadap anak-anak kita, nah, kita bisa menanyakan apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati selama ini. Nah, kalau kita tidak punya keyakinan kelas, kita belum buat keyakinan kelas, nah, ini tidak bisa. Jadi kita harus buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ini saya ilustrasikan bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan anak-anak didik. Yang pertama tadi harus stabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Apa yang perlu kita lakukan? Apa kalimat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bapak Ibu di sini kira-kira pernah membuat kesalahan tidak? Pernah tidak, Bu? Nah, kenapa? Karena kita manusia biasa. Pasti ada hilangnya, ada lupanya, dan kita semua pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Makanya ketika kita menghadapi anak-anak didik kita melakukan suatu kesalahan, jangan langsung kita langsung marah, langsung memberikan hukuman. Kenapa? Kita juga manusia biasa, manusia biasa yang sering berbuat kesalahan. Jadi apa yang perlu kita sampaikan dalam menstabilkan identitas? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ketika anak didik kita melakukan suatu kesalahan, pertama yang kita lakukan ini menstabilkan identitas. Jadi kita panggil anak tadi, jangan kemudian langsung kita marahi di tempat itulah, di depan kawan-kawannya, di depan atau guru-guru lain. Jangan tuh, itu akan menimbulkan siswa tadi merasa ya down mentalnya, kemudian merasa kecil, merasa orang paling buruk. Akhirnya apa akan menimbulkan siswa tadi gagal dari kita. Jadi pertama kita panggil anak, kita tanyain, saya tadi
Yang berikutnya, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu? Bapak Ibu motivasi intrinsik tadi apa? Boleh? Masih ingat? Motivasi yang berasal dari dalam. Ya, betul sekali. Motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Jadi, menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini yang terakhir kita lakukan setelah menstabilkan identitas, kemudian memvalidkan tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan tadi sesuai dengan
ya, yang tidak melakukan hal yang lebih buruk. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita tanyakan keyakinan kelas 1. Menurut kamu marah-marah sampai melempar batu alim itu sesuai dengan tindakan, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak katanya. Nah, keyakinan